Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala ilaha illallah Muhammad Rasulullah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salim wa barik alaihi amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebun dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukrulillah kita bisa berjumpa kembali. Kali ini saya akan mengetengahkan sebuah bahasan yang saya beri judul Puncak Goro-Goro dan Keluarnya Budak Angon atau Satrio Piningit dari Pingitan. Telah saya sampaikan di beberapa konten kita sebelumnya bahwa sosok Budak Angon atau Satrio Piningit saat ini adalah seorang sosok yang telah dewasa, akan tetapi beliau adalah seseorang yang sebatang kara, telah tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, dan seorang yang penyendiri. Ketika kita mendapatkan sebuah kenyataan bahwa seseorang yang telah sebatang kara di mana orang tuanya telah meninggal dunia, artinya ada peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya berupa harta benda, entah sedikit ataupun banyak. Dalam kasus Budak Angon atau Satrio Piningit, beliau ditinggalkan oleh orang tuanya dan mendapatkan peninggalan harta waris yang tidak sedikit. Mengapa saya katakan harta waris beliau ini tidak sedikit? Karena beliau Prabu Siliwangi di dalam Uga Wangsitnya menggambarkan akan terjadi sebuah perebutan waris di dalam lingkup keluarga Budak Angon atau Satrio Piningit, di mana ada satu golongan yang telah mendapatkan bagian tetapi masih merasa kurang dan terus menuntut untuk mengeruk bagian-bagian dari golongan yang belum mendapatkan. Dan di satu sisi yang lainnya ada golongan, yaitu saudara-saudara dari Budak Angon atau Satrio Piningit yang belum mendapatkan bagian sama sekali, lalu mereka mengajukan diri dan meminta haknya, meminta bagiannya. Perebutan harta waris yang terjadi di dalam lingkup keluarga sang Budak Angon atau Satrio Piningit ini merupakan sebuah tanda dari pintu gerbang kemunculan sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ke hadapan kita semua. Ketika terjadi keributan-keributan yang berhubungan dengan perebutan harta waris, di mana keributan tersebut terjadi di dalam keluarga sang Budak Angon lalu merembet menjadi keributan satu desanya, sehingga merembet menjadi keributan negara karena melibatkan banyak orang dan ada intrik-intrik jahat yang terlibat di dalam masalah pengelolaan kekayaan itu. Sebagaimana disebutkan di dalam Uga Wangsit Siliwangi bahwa seluruh bagian harta peninggalan dari kedua orang tua sang Budak Angon atau Satrio Piningit ini telah habis ludes, tidak bersisa sama sekali. Dari mulai tanah habis, kebun habis, bahkan yang paling sederhana beras pun habis. Kemana habisnya? Siapa yang menghabiskan? Yaitu adalah dia yang memegang dan mengelola harta warisan tersebut. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa di dalam keluarga yang dimaksud yaitu saudara-saudara Budak Angon atau Satrio Piningit, ada golongan yang memegang dan mengelola harta warisan orang tua Budak Angon atau Satrio Piningit ini. Akan tetapi sosok tersebut adalah sosok yang sangat serakah, sehingga ketika dia sudah menghabiskan
harta yang dipegangnya secara diam-diam dan dengan cara yang kurang terpuji. Lalu masih ada tertinggal harta warisan lain yang masih atas nama orang tuanya, dan dia masih ingin menguasainya, masih menginginkannya, masih menginginkan lebih. Sedangkan saudara-saudara budak Angon atau Satrio Piningit yang lainnya yang masih belum mendapatkan bagian, tahu bahwa masih ada peninggalan dari orang tuanya dan atas nama orang tuanya. Mereka pun datang meminta hak dan bagiannya. Kita bisa membayangkan kerisuhan, kekeruhan yang seperti apa yang terjadi di dalam lingkup keluarga sang budak Angon atau Satrio Piningit perihal perkara perebutan harta waris ini. Sebab utamanya adalah dikarenakan ada pihak-pihak yang sangat serakah yang ingin mengangkangi dan menguasai peninggalan itu seluruhnya. Dan ini adalah pihak yang kuat, dikarenakan dia telah memegang harta. Sedangkan golongan yang lain adalah pihak yang lemah, karena dia tidak memegang harta. Selain di dalam lingkup keluarga budak Angon atau Satrio Piningit, di negara kita pada masa itu, artinya saat kejadian itu terjadi, juga mengalami sebuah keriuhan-keriuhan, terutamanya adalah dalam bidang politik. Dikarenakan para pelaku politik, para elit politik, kemudian telah terbuka kedoknya bahwa mereka hanyalah sosok buta-buta belaka, yaitu golongan orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Buta-buta nubaruta, yang tidak melihat, tidak menengok, tidak memperhatikan penderitaan rakyatnya yang sudah sangat menderita. Mereka hanya melakukan pencitraan-pencitraan demi untuk meraup suara. Pada saat itu, rakyat sudah sangat cerdas, sangat pintar, dan sudah tahu intrik-intrik politik para pelaku politik. Mereka sudah kehilangan kepercayaannya, dan para elit politik yang masih tetap bersikukuh untuk mencari jabatan melakukan manuver-manuver sehingga menimbulkan keributan yang semakin membuat negara kita ini kacau balau. Saat itu, sang budak Angon atau Satrio Piningit telah diketahui jati dirinya dan mendekati diketahui keberadaannya. Sebelum keberadaan beliau diketahui, beliau kemudian meninggalkan rumah yang merupakan rumah sengketa, salah satu harta milik sengketa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Lalu ketika beliau telah meninggalkan rumah, menyusullah goro-goro besar. Disitulah tanda bahwa kemunculan budak Angon atau Satrio Piningit sudah menjelang ujung tanduknya, sudah hampir sangat dekat sekali. Dan ada satu tanda penting yang menjadi patokan bagi kita yang pernah saya sampaikan tentang wilayah tempat tinggal budak Angon atau Satrio Piningit, cirinya yaitu ketika terjadi goro-goro besar, rumah tempat tinggal budak Angon ditambah dengan 40 rumah samping kanan, 40 rumah samping kiri, 40 rumah muka, 40 belakang, semuanya aman, tanpa saya sebutkan tentang bagaimana keadaan rumah sang budak Angon atau Satrio Piningit ini sendiri. Ada dua kemungkinan bahwa desa tempat tinggal sang budak Angon atau Satrio Piningit saat ini, ketika masa goro-goro juga akan ditimpa goro-goro yang serupa. Itu pilihan pertama. Pilihan keduanya adalah desa tempat tinggal beliau, sang budak Angon atau Satrio Piningit, terlepas dari yang namanya goro-goro, tetapi rumah tempat tinggal budak Angon atau Satrio Piningit harus dikorbankan, ditelan oleh bumi, atau runtuh dan tidak bersisa. Dan saya sebagai seorang pribadi